إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني في الله, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya ingin berbicara dengan taufik Allah Azza wa Jal dengan salah satu sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala disifati dengannya. Salah satu sifat yang Allah Azza wa Jal memerintahkan para nabi dan rasul agar disifati dengannya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersifati dengannya. Ikhwani, sifat kesetiaan. Apa artinya kesetiaan? Kesetiaan ini untuk siapa? Kepada siapa kesetiaan, ikhwani? Kata ahlul ilm, kesetiaan adalah kejujuran dan ketulusan yang muncul dari lisan dan perbuatan seorang hamba secara bersamaan. Kesetiaan adalah ketulusan dan kejujuran yang muncul dari lidah dan perbuatan seorang hamba. Bukan saja yang penting berbuat ucapan saya ini yang benar atau jujur, tidak. Harus perbuatan saya membenarkan ucapan saya, baru saja aku setia. Juga kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah, imam ahli bahasa Arab, kata beliau, kesetiaan adalah kesaudaranya, kejujuran dan keadilan. Sebagaimana berkhianat saudaranya, kezaliman dan berbohongan, wal'iyadu billah. Karena orang yang berkhianat pasti dia berbohong kemudian melakukan kezaliman kepada orang lain. Ikhwani, kesetiaan adalah salah satu sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Azza wa Jal, wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Siapa itu yang lebih menepati janjinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak ada, ikhwani. Kita harus meyakini bahwasannya jika Allah Azza wa Jal menjanjikan hambanya sesuatu pun, pasti Allah Azza wa Jal akan menepati janjinya. Tetapi terkadang Allah Azza wa Jal menggantungkan janjinya atas salah satu syarat. Jika kita memenuhi syarat Allah, maka Allah langsung akan menepati janjinya. Tapi jika kita tidak memenuhi syarat Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, maka bagaimana engkau ingin Allah ingin menepati janji kita? Mustahil, ikhwani. Allah Azza wa Jal memuji nabinya Ibrahim, kekasih Allah Azza wa Jal. Kata Allah, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim alaihi salam kekasihnya Allah yang senantiasa menyempurnakan janjinya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji para mukminin karena sifat ini. Kata Allah, walladzina yufuna bi'ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang beriman, jika mereka berjanji, maka mereka pasti menepati janjinya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman agar jadi orang yang setia. Kata Allah Azza wa Jal, wa awfu bi'ahdikum idza ahadtum. Dan tepatilah janji kalian jika kalian berjanji. Ikhwani, janji untuk siapa, ikhwani? Janji yang sangat agung yang kita harus melakukan setia terhadapnya adalah janji kepada Allah. Kesetiaan yang paling agung kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana kita bersetia kepada Allah? Yang pertama, kita harus menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Kita harus bertauhid kepada Allah. Tidak boleh kita mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun. Kita harus beriman kepada Allah. Tidak boleh kita mengingkari apapun di hak Allah Azza wa Jalla.
Kita harus memenuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah setia kepada Allah. Apa balasan yang terbaik? Jika kita bersetia kepada Allah, maka Allah akan menepati janjinya kepada kita. Kata Allah Azza wa Jal, wa ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Tepatilah janji kalian kepadaku, atau janjiku kepada kalian, maka aku akan menepati janji kalian kepadaku. Apa artinya ikhwani? Jika Allah memerintahkan atau menjanjikan kita bahwasannya Allah akan membuka untuk kita jalan keluar dari semua kesulitan, tapi Allah menggantungkan ini atas salah satu syarat. Kata Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka baginya jalan keluar dari semua kesulitan. Ini janji, tergantung atas salah satu syarat. Jika kita memenuhi syarat Allah, menjadikan kita orang bertakwa kepadanya, pasti Allah akan menepati janjinya kepada kita. Ikhwani, janji Allah Azza wa Jalla itu tergantung apakah kita memenuhi janjinya kepada Allah atau tidak. Apakah kita menjalankan syariatnya atau tidak? Apakah kita menghormati agamanya atau tidak? Apakah kita memegang teguh kepada syariatnya atau tidak? Ini janji yang paling agung. Kesetiaan yang paling agung juga kesetiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kita mencintai beliau sebagaimana mestinya. Kita mendahului sunnah beliau daripada pandangan kita, daripada dunia kita, daripada maslahat kita di dunia. Bagaimana cara kesetiaan kepada beliau? Maka kita mengikuti sunnahnya, kita menghormati agamanya, kita berbangga-bangga dengan bahwasannya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menepati janji kepada Rasulullah, bersetia kepadanya, apa yang terjadi ikhwani? Yang terjadi yang pertama, engkau akan termasuk ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, engkau akan diberi minuman dari telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak engkau di dalam kuburan engkau, tidak ada minuman sama sekali. Jika engkau keluar dari kuburan menuju padang mahsyar, tidak ada minuman sama sekali. Jika engkau sudah berdiri di padang mahsyar ribuan tahun, 50.000 tahun, tidak ada minuman sama sekali, tidak ada pertolongan sama sekali, tidak ada bantuan sedikit pun dari siapapun, kecuali ada telaga Kausar mencukupi semua makhluk. Semua makhluk ini menuju kepada telaga Kausar. Ada minuman. Lalu ada segolongan yang diusir dari telaga Kausar Rasulullah. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa kalian mengusir mereka? Mereka ini umatku. Kata para malaikat, ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sebelum engkau ya Rasulullah. Mereka telah menubah, mengganti sunnah engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, celakalah bagi kalian, celakalah bagi kalian. Jika engkau mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh kepada syariatnya sallallahu alaihi wasallam, menghormati agamanya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan diberi syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kata Allah Azza wa Jalla, yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari kiamat seorang lari dari semua keluarganya, anaknya, istrinya, semua kawan-kawannya. Kenapa ya Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang di antara mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Semua orang termasuk para nabi dan rasul, mereka berkata, diriku sendiri perlu syafaat, diriku sendiri perlu syafaat ya Allah. Sehingga Isa alaihi salam tidak minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin syafaat untuk ibuku Maryam alaihi salam. Musa alaihi salam tidak minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin bersyafaat untuk saudaraku Harun alaihi salam. Semua orang sibuk, kecuali satu orang saja di badan mahsyar seluruhnya. Beliau siapa? Beliau siapa? Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau dipanggil oleh Allah agar dihisab di hadapan Allah, maka Rasulullah bersama engkau.
Rasulullah SAW berdiri bersama engkau di hadapan Allah. Jika sudah ada timbangan kebaikan dan keburukan dipasangkan di hadapan Allah, maka Rasulullah berdiri sallallahu alaihi wasallam. Jika timbangan keburukan akan berat, lalu beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa si fulan. Ya Allah, meninggikanlah kedudukan si fulan di dalam surga ya Allah. Sampai Allah Azza wa Jal mengampuni dosamu dan menerima amalanmu dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi tidak turun untuk semua makhluk, tidak ikhwani. Jika engkau menurun agamanya, mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada syariatnya, maka engkau yang lebih berhak untuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan yang sangat agung juga ikhwani, kesetiaan kepada kedua orang tua kita di dunia. Apa caranya? Mendoakan kebaikan untuk keduanya. Kita mendahului keinginan mereka daripada keinginan jiwa kita sendiri. Kita menghormati keduanya. Kita memasukkan kegembiraan ke dalam jiwa keduanya. Kita memenuhi semua keperluannya. Jika mereka masih hidup, jika mereka meninggal dunia, maka kita mendoakan untuk keduanya. Kemudian kita menyambung silaturahim yang mereka sayangi di dunia sebelum mereka meninggal dunia. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jika beliau menemui seorang Arab Badui, lalu kata Abdullah bin Umar kepadanya, engkau si fulan, anak si fulan? Kata orang ini, ya. Lalu Abdullah bin Umar turun dari kudanya dan berkata kepadanya, ini kuda hadiah untuk engkau, naiklah di atasnya. Dan surban saya ini, ayolah, hadiah untuk engkau, ikatlah kepada engkau dengannya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bertanya, kenapa engkau lakukan semua demikian? Engkau tidak tahu orang ini? Kata Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri, sungguhnya kebaikan yang paling terbaik yaitu silaturahim yang hanya menyambung setelah orang tua engkau meninggal dunia dengan sahabat mereka yang mereka sayangi di dunia. Dan saudara orang ini, ayahnya orang ini sahabat sama Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Abdullah bin Umar, mendoalah untuk kedua orang tua engkau, mendahului keinginan mereka daripada keinginan muslim dari ikhwani. Sayangilah mereka. Kesetiaan yang paling agung juga kesetiaan kepada ahli ilmi ikhwani, kepada gurumu, kepada orang yang membuka hatimu dan akalmu, kepada orang yang menjelaskan apa itu hak Allah, apa itu hak Rasulullah, apa itu hak Islam, kepada gurumu yang memudahkan syariat Allah untuk engkau. Jika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar kita berbuat baik kepada orang tua, ada salah satu perintah yang sebelum ini langsung. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan engkau untuk hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Kemudian berbaktilah kepada orang tuamu. Hak Allah yang pertama, menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini hak yang paling utama. Kita tidak bisa mempraktik hak ini, memenuhi hak ini, kecuali melalui ahli ilm yang sampaikan kata Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana cara kesetiaan kepada guru kita ikhwani? Mendoalah kebaikan untuk mereka. Jika bertemu mereka, mencium kepala mereka. Kita menghormati mereka. Kemudian kita menutupi aurat mereka, kekurangan mereka. Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, saya sudah lama tidak bisa membentangkan kakiku menuju rumah guruku Hammad bin Abi Sulaiman. Apakah rumah Hammad bin Abi Sulaiman ini langsung di hadapan rumah Abu Hanifah? Tidak. Kata Abu Hanifah, dan antara rumahku dan rumah beliau 7 ruas jalan. Ya Allah,
Apa ini? Kenapa wahai Abu Hanifah? Kata beliau, karena saya menghormati beliau. Kakinya tidak dibentangkan di hadapan rumah Abu Hanifah, rumah gurunya Hamad, karena beliau menghormati, mengagungkan gurunya. Kata beliau, dan saya tidak mendoakan sesuatu doa kebaikan untuk kedua orang tuaku, kecuali aku mendoakan untuk guruku Hamad bin Abi Sulaiman. Dan ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, demi Allah, sejak 30 tahun yang lalu, aku setiap malam berdoa untuk guruku Al-Imam Syafi'i, dan meminta ampunan kepada Allah untuk beliau. Ini salah satu berbakti kepada guru saya Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani, orang yang paling setia di dunia ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sering mengingat Khadijah radhiyallahu anha setelah dia meninggal dunia, sering menyebut dia dengan kebaikan, minta ampunan kepada Allah untuk Khadijah. Sehingga pada satu kali aku terbawa cemburu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah telah mengganti engkau dengan yang terbaik. Maksudnya dirinya sendiri, daripada wanita yang sudah tua dan sudah meninggal dunia ini, yaitu Khadijah. Lalu Nabi marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah sepertinya sedikit pun. Dan kata beliau, apa yang engkau ucapkan wahai Aisyah? Beliau beriman kepadaku sementara semua manusia mendustakanku. Beliau membantuku dengan hartanya, dengan jiwanya, sementara manusia menolakku. Dan aku diberi rezeki dari beliau sebagai anak. Dan beliau sebut dia dengan kebaikan dan meminta ampunan kepada Allah untuk beliau. Sehingga jika ada teman Khadijah datang kepada rumah Nabi SAW, Nabi sangat menghormati mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Kerana mereka adalah teman Khadijah yang sudah meninggal dunia radhiyallahu anha wa ardaha. Nabi SAW orang yang paling bersetia bersama kawannya. Ini Abu Bakar Siddiq. Beliau dimusuhi ini beberapa sahabat Nabi SAW. Lalu Nabi sudah mengetahui, Nabi marah dengan kemarahan yang sangat besar dan berkata, kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku untukku? Allah utus saya untuk kalian. Kalian berkata engkau berdusta, beliau berkata engkau jujur. Kalian menolak saya, beliau membantu saya dengan hartanya dan jiwanya. Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku untukku? Lalu beliau tidak pernah diganggu sedikit pun setelah ini sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Abu Bakar. Ikhwani, kesetiaan bukan hanya bersama kawan atau orang tua atau Rasulullah, bahkan kesetiaan untuk orang kafir, untuk orang yang tidak percaya ada Tuhan, kesetiaan untuk hewan. Inilah ajaran dari syariat Islam. Jika Nabi SAW ingin masuk Madinah, beliau naik unta, lalu unta tidak mau berjalan. Lalu para sahabat berkata, khala'atil qaswa ya Rasulullah. Khala'atil qaswa, al-qaswa ini nama unta Rasulullah. Artinya al-qaswa ini tidak ingin melakukan apa yang engkau ingin ya Rasulullah, melanggar keinginan engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak, demi Allah, al-qaswa ini, unta ini akhlaknya lebih mulia daripada itu. Tetapi yang menahan al-qaswa Allah Jalla Jalaluh. Beliau bersetia kepada untanya, beliau bersetia kepada orang kafir. Ini adalah Jubair bin Mut'am.
Jika Nabi SAW kembali dari At-Taif, diusir dari negeri At-Taif, ahli Makkah sudah mengetahui Nabi keluar untuk menyebarkan dakwah Islam ke negeri At-Taif, lalu mereka mengusir beliau, memukul beliau. Akhirnya ahli Makkah semuanya bertekad kuat, Muhammad tidak belum masuk ke Makkah lagi. Dan mereka duduk dengan tentara di batasan Makkah seluruhnya. Nabi berapa hari tidak bisa masuk ke Makkah kerana mereka menahan Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi menutus seorang kepada Jubair, kepada Mut'am ibn Adi, seorang kafir. Lalu Mut'am ibn Adi keluar dengan pasukannya, budaknya, anaknya, berikan senjata kepada mereka dan berkata, demi Allah, Muhammad ini tidak boleh diusir dari negerinya. Kemudian beliau pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Mut'am ini orang musyrik, pergi kepada Nabi dan berkata, saya melindungi engkau. Dan beliau berteriak di hadapan semua orang Quraisy, saya melindungi Muhammad. Perkataan ini artinya tidak boleh diganggu sama sekali dari orang kafir yang lain. Lalu Nabi bisa masuk ke Makkah bersama Mut'am ibn Adi setelah 5 tahun di perang Badr. Jika Nabi menang atas orang musyrikin, ada berapa tawanan orang musyrikin? Kata Nabi SAW, demi Allah, ketika Mut'am ibn Adi, dia sudah meninggal dunia, ketika Mut'am ibn Adi masih hidup dan memintaku membebaskan tawanan yang buruk ini, maka aku akan membebaskan mereka. Kesetiaan untuk orang musyrik. Dia sudah meninggal, Nabi tidak lupa kebaikannya sama sekali. Ikhwani, ini salah satu sifat ketika tersebar di tengah para musyrikin, pasti kehidupan kita akan lebih tenang, akan lebih baik. Tidak ada berkhianat antara dua kawan, antara dua guru, antara para muslimin seluruhnya. Jika ada kesetiaan dalam rumah tangga, jika ada kesetiaan antara para muslimin seluruhnya, maka syariat Islam bisa menguasai semua bumi. Ikhwani, jika engkau bertanya kenapa syariat kita, kenapa para muslimin sangat lemah, karena kita belum memenuhi syarat Allah Azza wa Jal. Kata Allah, in tansurullah yansurukum. Jika kalian menurun Allah, pasti Allah menurun kalian. Jika Allah tidak menurun para muslimin, engkau harus tahu kerana para muslimin belum bersetia kepada syarat Allah Azza wa Jal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit Allahumma 'ala al-haqqi aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Sudan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma saddid ramyatahum. Allahumma saddid ramyatahum. Allahumma أجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. Ada imam? Suara lima syekh. Tidak ada imam syekh. Tidak ada. Biasanya ada. Khalas. Lima syekh. Suara. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.